Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Monggo sareng-sareng tutungguh nyuwun dumateng Allah mugi-mugi pengaosan kitab Minhajul Abidin niki betoh manfaat barokah lan iku panjenengan sedaya. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ya rabbal alamin. Qala muallif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Walamma istaqarra mongko semangsane wis pasti wis jelas wis kokoh anna setuhune kelakuan la buddha ora kena ora lil abdi kadwe seorang hamba min huma saking el ilmu wal ibadah jami'an halis kabehane fal ilmu mongko utawi ilmu iku aula luwe den utamaaken bitakdimi kelawan didhesekaken la mahalatane ibadah satu keharusan li'annau setuhune ilmu iku al aslu sing asal sing pokok wa dalilu tali dalile au walidhalika krono mengkono kang kasebut qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu imamul amali. Al ilmu utawi ilmu iku imamul amali, imame pimpinane amal perbuatan. Wal amalu utawi amal perbuatan iku tabi'uhu makmume. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sak badanipun kula panjenengan sampun memahami keutamaan ilmu menawi dibandingkan kali ibadah, dan meskipun demikian kita sebagai seorang hamba juga harus menyeimbangkan antara ilmu dan ibadah. Maka dalam konteks ini fal ilmu aula bitakdim, kula panjenengan kudu lebih mendahulukan ilmu dulu daripada ibadah. Artinya kalau kita mau melakukan satu ibadah, maka kita harus dahulu memahami, mengerti tentang ilmu dari apa yang akan kita lakukan dalam arti ibadah tersebut. Kenapa demikian? Karena li'annahu al-aslu, karena ilmu itu merupakan pondasi, ilmu merupakan asas atau pokok dan dasar. Karena itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua, al ilmu imamul amal. Ilmu itu merupakan pimpinan dari amal perbuatan yang kita lakukan. Wal amalu tabi'uhu, sedangkan amal perbuatan itu adalah tabi'uhu, pengikutnya atau makmumnya. Hadis ini diriwayatkan dari berbagai macam jalur periwayatan, termasuk diriwayatkan oleh Abu Nu'aim fil Hilyah dalam kitab Khilyatul Auliya, juga diriwayatkan oleh Abu Talib al-Makki fi Qutil Qulub. Abu Tayyib al-Makki meriwayatkan hadis ini dalam kitab Qutil Qulub. Wal Khatib al-Baghdadi, juga Al-Khatib al-Baghdadi meriwayatkan dalam kitab Tarikh Baghdad. Demikian juga Ibnu Qayyim dan masih banyak lagi para ulama yang mentakhrij hadis ini secara mauquf. Akan tapi juga di sana banyak perawi yang menilai hadis ini marfu. Di antaranya lagi adalah Abu Nu'aim dalam kitab Al-Mu'jam beliau. Kemudian Ibnu Abdul Bar juga menilai hadis ini sebagai hadis marfu. Bahkan Ibnu Abdul Bar mengatakan di dalam akhir pentakhrijan hadis ini, hadisun hasanun, dinilai sebagai hadis hasan, walakin laisa lahu isnad qawi, hanya saja sanad hadis ini tidak kuat. Baiklah, kita sekarang mencoba untuk mengetahui wa inna masara al ilmu aslan matbu'an. Yang pasti tawi sara dadi apa si al ilmu iku aslan dasar matbu'an kang den ikuti. Yalzamu katakdimuhu, yalzamu moko becik mesti akan
taksira wa taqdimuhu dhisikno ilmu alal ibadati atas ibadah li amroini krono perkara loro. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita memang sudah tahu bahwa ilmu itu sebagai aslan, dasar pokok, sebagai imam, maka kita sekarang harus menyadari bahwa ilmu harus didahulukan daripada suatu ibadah, dan itu berdasar pada dua perkara. Artinya, mengapa sih ilmu itu harus kita dahulukan daripada ibadah? Nah, Imam Ghazali menjawab, ada dua hal. Yang pertama, litahsula laka al-ibadatu wa taslama. Litahsula supaya ngasilaken laka kadue sira apa si al-ibadah. Litahsula supaya hasil laka kadue sira apa si al-ibadah itu ibadah, wa taslama lan bener. Yang pertama, kenapa ilmu harus didahulukan? Jawabannya sangat jelas, agar supaya ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu supaya berbobot, supaya berhasil, supaya dapat dinilai sebagai suatu ibadah. Wa taslama, dan terbebas dari berbagai macam hama dalam ibadah. Karena ibadah kula panjenengan iki bisa saja kemudian terserang hama, misalnya hama riya, hama sum'ah, hama ujub, hama gak ngerti batale wudu, rah ngerti batale sembahyang. Nah, ini bagian daripada hama yang bisa merusak ibadah kita. Fa innaka awalan yajibu, fa innaka mongko setune sira awalan ing dalam kawitane yajibu wajib alaika ing atase sira wajib anta'rifa yen to ngawruhi sapa sira. Ngawruhi napa? Al ma'buda ing zat kang den sembah, summa ta'budahu mongko nuli nyembah sapa sira hu ing al ma'bud. Jika demikian, maka hal pertama yang harus kita ketahui adalah satu, kita harus mengenal al-ma'bud. Jadi kula panjenengan niki sebagai makhluknya Allah, hambanya Allah, tentu sebagai makhluk, sebagai hamba berkewajiban untuk menyembah Allah, yaitu al-ma'bud, zat kan kita sembah. Lek kula panjenengan niki nyembah Allah, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah kita harus memiliki ilmu, kudu kenal, kudu weruh al-ma'bud, kudu ngerti sinten zat sing disembah niku. Lek wis ngerti summa ta'budahu, bar kuwi mara nyembah, ngawula ngabekti dumateng Allah. Wa kaifa ta'bud, wa kaifa ta'budu, wa hale kaya apa nyembah sapa sira man ing zat al ma'bud la ta'rifuhu kang ora weruh to ora kenal sira ing al ma'bud bi asma'i kalawan pira-pira sifate al ma'bud wa pira-pira asma'i al ma'bud wa sifati dzatihi lan pira-pira sifat dzate al ma'bud. Ing kula panjenengan boten saged tekate nyembah Gusti Allah tapi ra kenal napa mawon asma-asmane Gusti Allah, wa sifati dzatihi napa mawon sifat-sifat dzatipun Gusti Allah. Men kudu kenal Allahu samiun qadimun ghafurun qadirun dan seterusnya, wa sifati dzati wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu lahu. Jadi sifat wajib Allah niku kados pripun lan sifat mustahil Gusti Allah kados pripun. Farubama tak takid, boleh jadi panjenengan tak takidu meyakini fi ing dalem ma wa fi sifati lan ing dalem sifati al ma'bud syai'an ing suwiji-wiji wal iyadu billahi ta'ala naudzubillah mimma yukhalifu al haqqa. Akan tetapi keyakinan niku bertentangan kali napa sing sejatine. Fatakunu ibadatuka habaan mansuran, mongko dadi apa ibadatuka ibadah sira iku habaan sumebyar
mansuron tur berterbangan. Boleh jadi seseorang itu ta'taqid fihi, meyakini tentang al-ma'budnya, tentang Allahnya, baik dalam hal sifat-sifat Gusti Allah, tapi na'udzubillah, apa yang dia yakini niku bertentangan dengan yang sejatinya, yang sebenarnya. Fatakunu ibadatu kahabaan mansuron, sehingga kemudian yang ibadah kula panjenengan niki menjadi habaan mansuron, tidak bernilai apa-apa. Karena apa? Karena tidak berilmu. Ketidaktahuan itu berdampak pada kemelencengan dalam berakidah, berkeyakinan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang perlu pertama kali diketahui adalah ilmunya. Sebelum kita melakukan ibadah tertentu, yang perlu didalami pertama adalah ilmu dari suatu ritualitas ibadah itu. Jadi waqad syarahna fi dzalika minal khatari al-azim. Hal demikian itu sudah dijelaskan dening Imam Al-Ghazali, bahaya ketidakpahaman itu sampun dijelaskan dening Imam Ghazali fi bayani makna su'il khatimati, dalam ketika beliau niku menjelaskan makna su'ul khatimah min kitabil khaufi min jumlati kutubi Ihya'i Ulumuddin, ketika beliau menjelaskan tentang bab al-khauf yang dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Insyaallah bila ada waktu longgar kita akan lebih membahas secara detail tentang persoalan ini, karena ini kita masih fokus pada pembahasan kitab Minhajul Abidin. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu, tapi sebagai kesimpulan, pertama yang perlu kita simpulkan adalah ilmu harus didahulukan dari ibadah. Agar supaya apa? Agar kita bisa meraih derajat ibadah yang sebenarnya, agar ibadah kita jauh dari hama, jauh dari penyakit yang bisa membatalkan ibadah kita itu, yang bisa membuat ibadah kita habaan mansuran, tidak bernilai apa-apa. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.